Assalamualaikum, halo teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi belajarnya. Kita masuk ke apa itu PKI. Oke, mungkin kalian akan beranggapan PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Ya, istilah itu tidak salah sih. Tapi di sini kita bukan mau bahas mengenai komunis, tapi kita akan membahas PKI itu dari sisi orang teknologi gitu ya. PKI atau apa ya PKI kepanjangannya ya. Nah, ini Public Key Infrastructure. Nah, PKI itu apa? PKI ini merupakan collection dari teknologi internet yang menyediakan komunikasi yang aman pada sebuah network. PKI ini memiliki 4 komponen. Yang pertama ada Certificate Authority, Certificate Revocation List, lalu ada Digital Signature, dan Public Key, serta Private Key. Public Key dan Private Key ini dia jadi satu ya. Oke, untuk Certificate Authority dia itu apa? Nah, dia ini Certificate Authority seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya. Certificate Authority ini merupakan otoritas yang menerbitkan sertifikat. Contohnya kalau negara ya Indonesia menerbitkan KTP sebagai sertifikat. Terus misalnya Visa menerbitkan kartu Visa, Mastercard ya menerbitkan Mastercard. Seperti itu kurang lebih gambaran untuk sertifikat authority. Intinya dia adalah sebuah otoritas yang menerbitkan sertifikat. Selanjutnya ada lagi Certificate Revocation List. Nah, ini kalau kita mengacu pada kasus yang video yang sebelumnya, yaitu kartu Mastercard, Visa, debit, dan sebagainya, si Certificate Revocation List ini adalah list daftar dari sertifikat-sertifikat yang sudah diblokir atau kartu-kartu debit, kartu kredit yang sudah diblokir supaya kartu-kartu ini atau sertifikat-sertifikat ini tidak bisa digunakan. Alasan diblokirnya kenapa? Ya ada bermacam hal gitu ya. Kalau misalnya eh, rekening gitu, mungkin kalau ATM-nya hilang, kartu kreditnya hilang, terus apalagi ya? Ya itulah intinya kalau hilang, dicuri, segala macam. Nah ini kasusnya kurang lebih sama aja. Kenapa di revoke untuk sertifikatnya. Selanjutnya ada digital certificate. Nah digital certificate itu apa? Intinya digital certificate itu dia itu kalau kita analogikan adalah seperti KTP. Digital certificate ini merupakan dokumen yang memuat sekumpulan atribut yang berkaitan dengan pemegang sertifikat. Nah, kalau kita pegang KTP, isi dari KTP itu apa sih? Ada nik, ada nama, alamat, terus tanggal lahir, terus ada pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Itu kan menunjukkan data diri kita. Nah, digital certificate ini juga sama. Contohnya nih kayak gini, misalnya Mary Morris di divisi manufaktur mobil Mitchell di Detroit, Michigan, sertifikat digitalnya ini kurang lebih seperti ini. C, country, US, ST Michigan, L Detroit, O ini mungkin organization, Mitchell Cars, lalu OU atau Organization Unit, Manufaktur, CN, Mary Morris, UID-nya 1234566. Kurang lebih seperti ini. Intinya kalau kita analogikan ini bisa seperti data-data di dalam KTP. Nah, selanjutnya ada lagi public key dan private key. Public key dan private key. Oke, public key dan private key ini digunakan untuk uh, mekanisme tanda tangan. Mekanisme tanda tangan digital. Jadi, public key ini hal yang perlu diingat ya. Public key itu bisa dengan bebas kita berikan kepada orang-orang. Sedangkan private key sesuai dengan namanya yaitu private, ini hanya kita aja yang boleh mengetahuinya gitu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu private key-nya. Jangan sampai. Jadi benar-benar private key ini harus dijaga. Nah, gini. Ya, gini. Misalnya ada si Mary Morris, dia itu ingin mengirim dokumen ke saya misalnya, ke Daniel. Mary Morris mengirim dokumen ke Daniel. Nah, sebelum dikirim dokumennya sama si Mary itu dilakukan tanda tangan terlebih dahulu.
dilakukan tanda tangannya pakai apa? Pakai private key. Nah, kemudian dokumennya itu dikirim. Nah, ketika dikirim, lalu saya terima. Nah, ketika saya terima, saya ingin memverifikasi nih, apakah dokumen yang saya terima ini benar atau enggak dari Mary. Nah, saya verifikasinya pakai apa? Pakai public key yang diberikan oleh Mary kepada saya. Nah, saya langsung cross check nih, cek ke file yang saya terima. Saya buka kalau eh, kalau saya verifikasi dengan public key dari Mary itu error gitu ya, atau sertifikatnya nggak valid, itu artinya ada kemungkinan besar, bukan ada kemungkinan, tapi udah pasti sih. Itu artinya dokumen yang saya terima itu udah ada modifikasi. Entah itu dirubah tanggalnya, ada penambahan image segala macem. Itu pasti udah dimodifikasi untuk dokumen yang saya terima. Tapi ketika saya verifikasi menggunakan public key, dia itu signature-nya benar, nggak ada yang salah, artinya dokumen itu memang benar-benar dokumen yang dikirim oleh si Mary Morris. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu materinya di mana, ini dari sini ya, dari dokumentasinya langsung. Kalau ingin yang lebih jelas, bisa cek aja ke sini. Oke, gitu aja. Jangan lupa cek juga web dari dasar.com. Di sini ada kelas-kelas premium yang bisa kalian pilih. Dan di sini ada kesempatan juga kalian buat live session bareng saya. Selama kalian masih subscription atau masih menjadi member premium di sini. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Bye-bye.